Kalau suka ikan tuh dari dulu, Bu. Oh ikan juga Dari dulu, jadi dulu tuh sebenarnya suka sama ikan dari SMA. Jadi dari SMA itu ya platinum aja 10.000 sampai 100.000 kelahiran, dia kemungkinan kelahirannya 1. Makanya harganya bisa miliaran. Yang ujung sana yang atas Yang di sini ini berapa senti? 20 juga ya? 20 juga. Ini silver red. Silver. Oke. Hai, sore ini senang banget karena lagi di tempat seseorang yang sedang gue sabotase rumahnya. Karena bakal bahas sebuah konten video yang tidak seperti biasanya. Kalau mungkin sebelumnya ada yang mengulaskan olahraga, makanan, musik, kali ini bukan semuanya ya. Karena hari ini bakal ketemu sama seorang musisi yang luar biasa, yang pasti kalian pasti udah banyak tahu juga, gitaris musik metal fenomenal. Wah, pokoknya heboh pokoknya lah ya. Dan hari ini bakal ngupas tentang ikan. Pasti penasaran kan, walaupun kalian tahu, tapi ya sudahlah, nggak usah berlama-lama, kita langsung panggil aja Agung Burger Grill. Halo. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Halo. Gimana Mas Agung, apa kabar? Kabar baik banget. Kita ngobrolin BK, Ya, wah ya. pasti musik. Tapi sekarang aku nggak mau kalau ngobrolin musik, udah biasa ya. Karena beliau tuh udah jagoan pokoknya. Ayam kali jago. Abang jago. Abang jago. Oke, ya sudah. Pokoknya lagi penasaran banget karena beliau akhir-akhir ini lagi edit banget sama namanya ikan arowana. Nah itu dia, beneran sampai gak habis pikir. Nah sekarang kita mau bahas gimana ceritanya tiba-tiba ada hobi baru tentang ikan. Iya sih. Kan ini kita harus metal guys. Iya ya. Orang ikan. Gemes tapi sih, gimana sih tadi ceritanya? Awalnya iya sih. Kalau suka ikan tuh dari dulu, Bu. Oh ikan juga Dari dulu, jadi dulu tuh sebenarnya suka sama ikan dari SMA. Jadi dari SMA itu sukanya ikan apa? Ikan cupang, terus ikan predator. Nah terus dulu tuh di kamar itu ya, satu kamar itu dulu suka dapat botol-botol minuman itu kan, kayak botol-botol Oh iya vodka, benar ya. kan lucu-lucu botolnya. Betul. Nah jadi itu dikoleksi, kayak disimpan di meja belajar, terus di jendela, kan jendela ada kusen-kusennya tuh. Oh iya benar. Di kusen itu disimpan di Ditaruh di botol situ, gitu ya. iya. Itu isinya ikan cupang semua. Jadi satu kamar tuh ada berapa? Banyak banget. Banyak banget ikan. Terus ada juga ikan kayak akuarium kecil, tank kecil gitu. Nah, itu Oke. isinya predator gitu. Oh. Nah, jadi emang suka banget Harusnya sama ikan. itu namanya Agung Helva apa Agung Arowana? Sekarang sih banyak yang bilang kayaknya lu udah gak akan jadi Helvis, jadi Helvis kan? Elvis, oh iya benar. Iya, Agung Helvis. Iya, Helvis ya, Helvis ya. Benar. Iya, benar-benar kolaborasi itu bisa lah ya. Kodok sama ikan. Kodok sama ikan. Bagus ya, hijau sama merah. Iya, Oh gitu. jadi memang Jadi awalnya dia gitu, suka banget, sama emang suka banget. Nah terus pas ya satu waktu ikannya memang pas lagi nggak keurus semua. Oke. Nggak keurus semua gara-gara mulai ngeband. Terus ya awal ngeband serius itu kan sama Juji waktu itu ya. Oh Sini iya. sana sini ikannya nggak keurus. Jadi pas pulang-pulang, waduh, kok ikan banyak yang bukan mati semua sih, cuman ada yang keruh, terus ada yang airnya nggak diganti-ganti, kan airnya jadi bau amis tuh. Oh iya benar. Jadi pas buka pintu kamar, bau amis. Akhirnya, iya sih, akibat ditinggal. Jadi akhirnya, udah deh. Nah pas mau merit, itu langsung kepikirannya, karena tetap seneng ikan kan juga, tapi gimana caranya jangan main di akuarium. Karena akuarium takutnya nggak keurus lagi kan. Betul. Udah deh, kolam aja deh, main apa ikan koi aja gitu. Ada kolam aja udah. Itu makanya
Kalau kan dari dulu udah ada di sini kan. Hmm. Nah, terus udah mulai pandemi kemarin. Nah, itu mulai tuh. Ada sepupu. Oh, dari keluarga juga. Ya, dari keluarga. Oh. Jadi dia bawa aquascape udah jadi, Bu. Pas saudara bawa aquascape udah langsung mikirnya, wah, racun dateng nih gitu kan. Dan ini nggak mungkin nggak dirawat gitu kan. Karena dirawat terus ih, ternyata aquascape lucu ya gitu. Lucu. Akhirnya dalam waktu kurang dari 1 bulan, karena aquascape banyak tema-temanya ya. Oh iya, benar. Nah, akhirnya langsung mulai tema ini, tema itu. Ada 4 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Wih. Jadi langsung bikin lagi gitu. Bikin lagi, saking dalamnya nguliknya ya. Gitu. Nah, itu udah mulai dari situ ya. Otomatis kan yang dilihat tentang ikan semua. Gitu kan. Tentang ikan, video air, gimana cara merawat air. Karena kan merawat ikan kuncinya dari merawat air dulu kan. Betul. Dari situ pokoknya belajar tentang filter segala macam. Walaupun dulu udah sempat ada pengalaman akuarium dan kolam juga kan. Benar, sebenarnya udah ada. Gitu. Cuman pengen lebih dibenerin lagi lah gitu. Terus ya itu ngobrol. Dan memang kalau istri kan orang Kalimantan. Ya. Itu tuh udah sangat tidak asing dengan arwana gitu. Kayak suka minta, beli arwana dong. Ya bentar, gitu. Dulu tuh sempat gitu. Pas mulai lagi gitu lihat ikan, pokoknya anak-anak sama istri itu udah tahu di tiap nonton YouTube pasti ikan gitu ya, pasti ikan. Dan sampai Simba juga udah seneng ikan gitu kan, sampai seneng nontonin siapa sih Hakim gitu ya. Ikan semua tuh. Akhirnya nah dari situ kayak apa ya, kayak ngobrol lagi, terus nyambung lah ke arwana gitu. Pas nyambung ke arwana, terus dia dengan senangnya, ya udah lihat lagi aja arwana kan, karena tahu lagi sesuatu. Oke, akhirnya ya, gitu. Tapi ini penyebutannya berarti apa, arwana atau arwana sebenarnya? Kalau internasionalnya arwana. Arwana. Ya, arwana. Kalau Indonesia sih arwana. Ada beberapa ini penyebutan lain di negara tertentu. Oh ya, kalau di Kalimantannya sendiri kan siluk namanya. Siluk. Ya, kalau penyebutnya siluk gitu. Siluk. Oh. Ya, siluk. Jadi ikan siluk itu ya mereka udah ikan konsumsi biasa dulunya gitu ya, dan bukan ikan yang termasuk barang langka, karena mereka sehari-hari pasti biasanya ketemu tuh ketika banjir misalnya. Mereka kan rumah tinggi-tinggi karena suka banjir. Nah, banjir tuh ikan dari sungai, ikan dari mana pun suka muncul. Bahkan buaya, ular, ya kan? Sangat biasa buat mereka. Luar biasa ya, oke. Nah, jadi di sana namanya siluk, terus di Malaysia namanya kelisa. Gitu. Ada nama lain lagi di negara-negara lain? Arwana aja. Arwana aja, memang internasional. Iya, internasionalnya. Padahal si ikan ini itu dari Indonesia justru. Iya, dari Indonesia. Jadi kalau orang ya orang luar tuh biasanya bilangnya Asian arwana gitu. Jadi Asian arwana tuh mereka udah berpikir entah itu dari Indonesia, entah itu dari Malaysia gitu. Jadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia. Nah, kalau dari Indonesia tuh ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Banjarmasin ada, Pontianak ada, khususnya Pontianak tuh Kalimantan Barat ada di Sungai Kapuas gitu. Nah, kalau itu membedakan jenisnya juga, kayak dari Rian namanya Jardini kayak gitu. Arwana Jardini gitu. Jenis-jenisnya berarti banyak ya? Ya, kayak di Brazil Silver, terus di Malaysia Golden, kalau di Banjar ada Banjarmasin ya. Terus ada juga kayak misalnya di Kapuas sendiri ya itu super red. Super red ya. Nah, itu yang kayak apa? Pino apa albino sih? Pino juga masih di dia. Enggak. Ya, itu masih ya kalau bisa klasifikasinya itu di bawah-bawahnya kayak golden. Jadi biasanya kalau yang pemula gitu ya, mereka akan belinya antara silver, pino, jardini gitu. Belum yang ke golden atau super red. Berarti klasifikasinya bisa dilihat perbedaannya dari warna ekornya atau dari apanya? Kalau silver sama arwana yang lain, dia secara anatominya juga lain. Secara anatominya lain. Jadi kalau silver itu dia bentuknya kayak pisau, panjang terus kepalanya
ya kayak mirip pisau gitu, jadi modelnya gitu ujungnya ya. mengecil gitu. Nah kalau di Pino Golden itu bentuknya mirip, cuma memang kalau misalnya kita udah tambah kenal gitu, dari setiap jenis itu walaupun bentuknya mirip, memang kayak misalnya kita lihat Pino atau jadi ini kayak ada kurusnya dikit gitu ya. Kalau sling gitu. Dari kalau bisa lihat super red, memang dari anatominya memang lain. Iya sih. Jadi walaupun warnanya belum merah, tapi dilihat dari anatominya emang kayaknya emang paling pas dari segi anatomi gitu, walaupun dari warna belum merah banget. Ya itu mungkin salah satunya kenapa ikan super red itu secara harga dia di atas yang lain. Mahal gitu ya, luar biasa. Gitu. Bayangin beberapa artikel yang dibaca itu kan, nanti ada yang harganya sampai ratusan juta, bahkan miliaran ada ya. Ada. Itu dari apa yang dilihat kategorinya apa? Apakah dari anatomi fisiknya atau apanya? Ya, jadi ya itulah, kalau misalnya kita lihat ikan itu emang nggak bisa nggak bisa dipukul rata gitu. Bisa jadi ada ikan 35 cm, dia akan kalah sama ikan yang ukurannya masih 15 cm atau 20 cm gitu. Ya karena itu, jadi di arona atau di dunia ikan itu banyak spesifikasinya kan. Jadi dari anatomi itu dilihat, misalnya kalau di arona kepalanya harus gimana, bibirnya harus gimana, siripnya harus gimana, ekor belakang, tengah, atasnya harus gimana, dayungnya harus gimana, sisiknya harus gimana, jadi banyak penilaiannya. Jadi kalau misalnya itu semua checklist, itu ya udah harganya bisa. Harganya pasti Seenak jidat yang jual. itu ya. Ini nggak boleh tuh nama ikan sengklek, nggak boleh. Harus dilihat benar-benar profesional ya. Gila, sampai miliaran satu ikan loh. Iya, miliaran loh. Itu ya, yang miliaran itu tuh biasanya jenis-jenis kayak apa? Platinum ya. Oh, platinum. Nah, platinum itu sebetulnya ya, kalau di ikan itu sebenarnya ikan cacat sih. Oh, justru kelainan genetik ya, kelainan genetik. Jadi ikan-ikan kelainan genetik itu ada bisa ke warna, bisa ke bentuk tubuh. Jadi kalau misalnya ke warna, misalnya itu jadi putih semua yang harusnya merah. Gitu. Atau kalau misalnya ke bentuk tubuh yang harusnya lurus, dia malah kayak kris melingkar, atau misalnya bengkok ke bawah. Gitu-gitu. Ada. Itu dari kepalanya, tiba-tiba dari kepala ke badan kan gitu. Nah ini jadi naik kayak bungkuk gitu. Itu dinamain king juga gitu. Jadi macam-macam. Nah itu tuh memang harganya bisa lebih tinggi dibanding yang lahir normal, karena kan jarang terjadi ya. Jarang terjadi, walaupun ada arwana-arwana yang cacat nih, saya juga pernah lihat. Itu kasihan sih kok, misalnya dia keluar cuma kepalanya sampai badan. Oh. Jadi dia nggak renang di dasar air itu terus gitu, tapi hidup. Oh gitu. Terus ada juga yang apa? Kepalanya dua gitu. Sama kayak manusia gitu ya. Jadi kelainan itu tuh memang bisa ada yang ekstrim, tapi kelainan genetik yang jadinya kayak bisa diklasifikasi kategori king atau platinum, albino gitu. Itu memang lebih mahal karena walaupun dia secara genetik cacat, tapi dilihat masih bagus dan jarang langka gitu. Kayak platinum aja 10.000 sampai 100.000 kelahiran, dia kemungkinan kelahirannya 1, makanya harganya bisa miliaran. Yang terakhir aja ya kayak kalau kita lihat di Google ada 5,7 M harga satu ikan. Harga satu ikan 5,7 M tuh bisa jadi sultan tuh ya. Rumah, tanah, mobil, isi-isinya yang isi rumahnya gitu ya. Iya benar. Sama untuk apa biaya makan berapa tahun? Benar, gila. Itu kalau dikasih order di Mang Oleh bisa se-Indonesia. Iya benar. Gila ya ikan 5,7 M satu ikan loh, kebayang. Satu ikan 5,7. Tapi dia perawatannya gimana Mas? Lebih rumit gimana? Ngerawat ikan sama ngerawat gitar, sisanya mana? Ngerawat ikan sama ngerawat gitar sebetulnya sama sih. Sama ya? Karena ngerawat gitar juga sebetulnya makhluk hidup kok. Oh gitu ya? Walaupun dia tampak mati ya, tapi dia makhluk hidup karena dia kayu kan. Kayu kan terus dia bisa memuai gitu kan. Terus di dalam kayunya kan ada rongga-rongga, kalau misalnya kita nggak pernah pegang gitarnya, itu rongganya berantakan, katanya gitu. Jadi pas kita pegang terus gitarnya, itu rongganya rapi lagi, makanya suaranya bagus. Oh itu mempengaruhi nanti suaranya. Iya, makanya harus sering gitu.
Jadi mirip-mirip. Jadi selama kita tahu caranya sih nggak akan terasa ribet. Ikan pun gitu. Jadi kan dulu masih berpikir arwana ribet segala macam, harganya aja udah mahal, pasti perawatannya mahal. Enggak, justru harganya oke, bisa dibilang mahal ya gitu ya, karena untuk ikan kita harus minimal ada angka juta atau ratusan ribu itu ya, ya kan? Ya. Memang mahal, tapi untuk perawatannya bisa dibilang murah dibanding ikan koi misalnya. Ikan koi perawatannya sangat mahal karena dia dari makanan pun, kalau kita lagi pengen ikan koinya growth-nya bagus, kita kasih makanan yang temanya ke pertumbuhan. Ada tema-temanya Iya, ya guys. ini sekarang lagi ngurusin warna, ikannya harus yang color gitu. Warnanya biar nanti keluar. Ya, nah kalau arwana untuk warna, untuk growth-nya itu bisa dari unsur-unsur hidup. Kayak misalnya arwana pengen growth besar, makanannya kasih kodok. Gitu. Oh serius mas? Serius? Itu kan kodok? Iya, karena kan di kodok tuh proteinnya itu tinggi, lemaknya tinggi, bikin arwana lebih cepat besar. Cemplungin aja gitu. Cemplungin aja, makan. Oh. Ikan arwana itu makan kodok. Kodok. Terus kalau misalnya untuk makanan-makanan yang sehari-hari regulernya bisa dikasih jangkrik gitu. Terus arwana paling suka sih udang ya, udang itu warna pengaruhnya bagus juga gitu. Terus ulat Jerman itu ulat Jerman itu juga bagus, kandungan proteinnya untuk ikan. Terus ada juga satu lagi kayak kelabang itu makanan favorit arwana. Yang kakinya ke pinggir, ya itu makanan favoritnya arwana. Jadi secara risetnya arwana tuh ketika dikasih kelabang, jadi kalau misalnya dikasih makanan yang lain nggak mau, dikasih kelabang pasti mau. Secara riset buat arwana itu makanan paling enak, paling suka. Iya. Di antara makanan-makanan itu nggak ada, maksudnya racun apa segala macam nggak ya kandungannya mas? Kalau kandungannya sih ya di makhluk hidup. Kalau misalnya kayak kodok gitu ya, itu sih asal dicuci bersih dulu luarnya aja gitu. Sebelum kita masukin. Jadi biar masuk tuh minimal dia nggak bawa bakteri-bakteri yang di luar. Nah, itu kalau kelabang, dia makanan favorit tadi kan. Nah cuman kelabang itu satunya itu sekarang 7-10 ribu nih. Lumayan. Kalau jangkrik 7.000 seminggu habisnya. Iya, satunya 10.000. Jadi kalau arwana yang mahal dari makanan kayak kelabang kayak gitu sih. Kalau kayak kodok jangkrik kayak gitu kan murah hitungannya ya, dan banyak gitu. Nah terus ada juga yang memang biar sehat itu kasih vitamin. Nah itu sih paling vitamin-vitaminnya. Oh, biar arwana kan berarti air pengaruh, lampu pengaruh juga. Lampu pengaruh. Kalau air sih yang pasti ya kita harus ada ya standarnya air lah, yang maksudnya sirkulasinya gimana. Terus gelembungnya tuh aerator. Nah jadi arwana itu termasuk kuat dibanding koi. Kalau koi dia harus sirkulasinya, kolamnya, ketebalan airnya, bahkan ada yang gitu perbandingan jumlah kolam, kedalaman air dan jumlah ikan. Nanti menentukan jumlah kotoran yang kebuang berapa, peningkatan berapa, itu ada yang gitu. Kalau arwana ya yang penting sebetulnya dia asal aerator di satu, sebenarnya dia udah kuat tanpa air yang putar pun katanya gitu. Arwana itu lebih bandel dibanding koi. Kalau dia nggak makan sebulan juga kuat. Oh serius mas? Serius. Bandel ya. Daripada aku penasaran kayaknya harus lihat langsung deh. Iya, mana boleh. nanti si arwananya mas ya. Jadi sambil ngobrol di tempat arwana Mas Agung. Silakan tidak di tempat sebelah. Luar biasa ini ternyata harta karunnya Mas Agung luar biasa. Coba ini diceritain ini gimana, apa jenisnya, berapa panjangnya, seperti apa Mas Agung? Ya dimulai dari yang paling besar, yang paling tua. Ini semuanya sih super red, kecuali satu box itu. Oh yang di sana itu silver. Yang sebelah sininya itu silver. Oh, silver red. Gulanya SR juga. Ini sama sih semuanya yang SR. Paling bedanya ukurannya aja, ini 45 cm. Ini udah 45 cm. Itu masih 35-nya, kelas 35 ke atas. Ini yang bawah ini 20. Ini 20. 50 cm sama semuanya. Nah, ujung sana yang atas. Yang di sini ini
berapa senti nih? Sama. 20 juga ya? 20 juga. Ini silver red. Terus silver red. Oke. Si itunya ada di dekat sirip ya Mas ya? Iya, mungkin di situ. Iya, biasanya kalau yang kawin gitu ya. Ya tadi disebut Mas Agung aerator. Aerator itu. Aerator yang ini ya? Iya, gelembung itu. Gelembung itunya. Itu aerator. Jadi airnya itu termasuk udah aman lah kalau misalnya hanya sekedar aerator. Tapi lebih bagus filtrasinya ini. Tapi kalau misalnya mesin lagi error, aeratornya masih hidup, ya masih aman. Masih aman. Oh berarti ini harus terjaga banget. Airnya nggak boleh langsung air yang Ya, gitu ya? makanya ada air ini kan. Ya ini sebetulnya sih di luar ada gentong Bu. Jadi ada gentong besar. Jadi kalau misalnya kita lagi nguras, pakai dari gentong bawain ke sini. Nah cuman karena tank ini masih kosong, jadi akhirnya kita isi dulu buat distribusi air. Jadi setiap kita beres nguras, ini selalu isi. Kan kita nguras 2 hari sekali. Ya. 2 hari sekali buang air sedikit, isi lagi dari sini. Jadi biar gampang, tinggal kasih selang aja kita tinggal kasih ini. Iya. Ini berarti kurang lebih usianya udah berapa bulan? Kalau ini sih udah setahun. Tahun. Nah, Oh sama juga. iya masih itu ya masih lah. Ini kalau misalnya istilahnya ini udah 1,6 itu masih 1,2-nya. Oh baik. Kalau yang bawah-bawah ini kurang lebih 5 bulanan. 5 bulanan ya. Dan ini warnanya kan masih di ekor yang merahnya ya. Gitu. Jadi untuk super red itu walaupun namanya super red, Super red ya. jadi ketika dia baru datang atau baru dari kolam itu jarang yang udah merah. Udah merah Banget. sebadan-badannya. Ya, nah itu biasanya proses merahnya itu dikasih lampu tanning gitu. Jadi udah proses tanning, barulah si merahnya itu diangkat sama lampu. Jadi lampu tanning itu dia ngegantiin cahaya matahari dan ya fungsinya memang angkat pigmen-pigmen merahnya dikeluarin. Biar nanti kelihatan semuanya gitu ya. Tapi harus bertahap gitu ya, berapa jam dulu? Oh iya. Berapa jam dulu? Nggak bisa langsung kita simpen 12 jam gitu lah. Jadi kita lihat saya simpen lampu tanning 22 jam. Kita lihat ikannya fresh nggak gitu. Kalau misalnya kita simpen 2 jam nih, terus ikannya malah jadi mojok, ya udah itu kita cabut dulu lampu tanningnya. Misalnya entah diganti lampunya yang lebih nggak terlalu tajam kah gitu. Oke. Itu bisa kan ada beberapa macam juga lampunya. Kadang sensitif juga dia ya. Mas, Iya, dia sensitif juga. Terus kalau melihat dia kayak berenang gini berarti dia tuh normal ya? normal. Jadi ya itu ikan pun ada jenis-jenisnya katanya ya. Katanya. Ikan tuh ada yang ikan nari, ada ikan renang. Ikan nari. Ikan nari ada ikan renang. Sebentar, tari gambiong, tari Contoh, nah ini ikan nari. Oh. Ini lagi nari. Oh. Oh ini nari kayak gitu. Oh. Oh iya gemas. Oh itu dia nari. Kalau ikan, nah ini juga ini sebetulnya dia lebih cenderung nari. Jadi kalau misalnya kita lihat dia sering kayak caper gitu lah Bu. Oh ini ikan nari kalau yang gerakan Ikan lama renang, ya renangnya renangnya gitu. Oh. Tapi dia akan ada fase kayak sakit apa gimana? Ya. Ada juga fase itu Mas. Ini yang udah pernah sakit seperti itu, lumayan bikin keringetan Bu. Oh iya. Paling gede lagi yang sakitnya. Paling gede lagi ya. Gimana? Pas dia sakit kayak beringannya apakah masih normal ataukah kayak manusia atau gimana? Jadi dia udah mulai tuh nunjukin gak mau makan, pertamanya gitu kan. Pasti ada yang dirasain kalau misalnya dia udah lebih seminggu gak mau makan, udah dipancing makanan ini itu, dia nggak mau, ya itu kita harus kayak observasi lagi lah gitu ya. Ini ada yang nggak nyaman nih kayaknya yang dirasain gitu. Nah itu tuh harus dilihat. Nah waktu itu memang kelihatan sih sebelum diobservasi jauh, mulai dia nggak mau makan, terus dia kelihatan sisiknya pas belok tuh buka gitu. Itu namanya penyakitnya kembang sisik. Kembang sisik. Jadi pas kan sisik kayak gini ya. Iya. Kalau belok kan, kalau misalnya sisiknya nggak bermasalah dia nempel. Tapi kalau misalnya lagi sakit, buka gitu. Itu kembang sisik. Jadi pas belok pun kelihatan dia kebuka. Nah, udah itu langsung. Cara pertamanya turunin air. Jadi 2 kali badannya dia, misalnya badannya segini. Nah itu berarti segini. Iya. Jadi kita ngitung volume air berapa, obat yang harus dimasukinnya berapa hari kemudian kita lihat kuranginnya gimana sampai air putih lagi itu gimana, itu juga ada cara-cara juga. Ekstra banget ya ternyata ya Allah gemas. Memang dia
kayak gitu ya, ada sakit. Bahkan tadi Mas Agung sempat cerita ini ikan tuh bisa ambeien tahu. Iya, ada ikan ambeien. Ada ambeien, berarti ada muntah juga. Ada muntah, juga ya. ada kembung. Jadi dia kalau kembung gini Bu, kembangnya gini lucu. Oh iya? Iya, Gitu? dia kembung. Oh. Kembung itu harus dikasih obat. Iya, iya, iya. Dia lambungnya bermasalah. Tapi kalau dia stres juga suka di pojokan gitu Ya, ya. suka di pojok. Nah, terus itu dulu sempat juga ada kayak misalnya ikan lagi stres nih di pojok. Ikan teman sih. Jadi di rumah teman itu ada showroomnya gitu ya. Oke. Terus ada satu ikan yang disimpan di pojok kayak gini, terus di depan ikannya aquarium lagi. Gitu. Jadi dia di pojok kayak dia aja di sini. Terus ditanyain, "Mas, itu ikan sakit apa enggak?" Nah, kita nggak bisa tentuin sekarang gitu. Harus berapa hari dulu gitu. Nah, pas hari yang itu dia samperin ikannya, tiba-tiba dia ngangkat gitu. "Oh, ini nggak sakit sih Mas, ini cuma dia nggak nyaman di sini." "Oh gitu." Kita pindahinnya, terus dia minta pindahin ikannya. Yang di pojok itu pindahin ke tengah, yang tengah pindahin ke pojok. Yang ini nggak masalah karena mentalnya kuat. Iya. Nah, setelah dia dipindahin ke tengah, baru normal. Gitu. Jadi ya banyak faktornya itu. Ini emang semua warna ada ini, ada tanduknya ini. Ya, itu sensornya. Ini sensor apa sih Mas Sensor Agung? makanan. Jadi dia kalau misalnya mau apa, ada makanan di atas, dia bisa kelihatan dengan itu. Adenanya kenceng gitu ya sinyalnya. Oh ini harus ada temannya gini ya berarti ya Mas Agung ya? Iya. Di arwana atau di aquarium. Sebetulnya ya itu buat tekniknya aja biar dia nggak sepi sih. Cuma ya itu tadi jangan sampai kita ngasih tekniknya sembarang ikan. Oh iya, ini Nanti jenis hilang. predator. Iya, ini kan Gimana predator. ya Nanti nanti? hilang. Iya benar. Oh Jadi- ini udah aman ya Mas ya? Ini memang ini ikan-ikan yang kayak gini emang riset-risetnya juga gitu. Jadi ada beberapa jenis ikan yang bisa aman untuk dibarengin sama Rona. Juga misalnya kita salah ngasih ikan ya, sekarang ngasih besok hilangin gitu. Oh iya, nggak mungkin kalau ini sama lele di mana Mas? Bisa dimakan lelenya. Lele dimakan ya? Nggak dimakan. Ya, kalau apalagi kalau ukuran lelenya ketika Ronanya mangap masih masuk gitu. Oh iya benar. Karena ini sebenarnya gede banget ya Mas ya. Mangapnya Si dia lelenya. dari ujung sini dia kan, Oh. di sini kan, bukanya lebar kan. Oh, jadi kalau misalnya dia si betinanya udah melahirkan, kamu melahirkan kan Ya udah itu juga belum? dienram, Hah? sama jantannya Oh, kan. sama jantannya? Sama jantannya nanti ketika anaknya udah aman, dirasa aman sama jantannya baru jantannya keluarin. Oh. Itu sih luar biasanya dari arwana tuh malah dicontoh loh sama manusia. Dia predator, galak kan ya. Oke. Tapi untuk urusan anak dia sangat protek. Jadi kalau belum aman bener gak boleh Kalau dilepas belum dia ya. nggak akan mau lepas. Kemarin tuh ada risetnya juga, dia 7 tahun tuh bisa dengan pasangan yang sama. Oh, jadi setia dia ya. Iya, jadi kalau itu terus. Di kolam pun gitu, jadi waktu itu pernah main ke farmnya temen. Ya. Jadi kalau sore-sore itu mereka berduaan gitu, lucu Barengan banget. aja ya. Iya gitu, di ujung jalan bareng renang bareng gitu. Itu lucu sih. Tapi kalau Indah sama ini memang belum boleh digabungin bareng ya Mas ya? Sebetulnya boleh-boleh Oh, aja. oh, Ini sih sebetulnya baru desain kemarin Bu. Asalnya dari 6 ikan itu dalam satu tank kemarin. Cuma ya itu resikonya kalau kita satuin tank sama bocah-bocah ya. Tuh, ini juga dalam satu tank. Oh iya benar. Nah itu tuh ekor-ekornya ada yang bekas sobek-sobek. Ini baru Karena kayak apa tabrakan gitu Mas? berantem. Oh berantem. Hmm. Oh, berarti sama ya Mas ya? Sama. Berantem. Oh iya benar. Nah ini dilain. Oh ini bebarengan lagi nih. Iya, Bandel bisa. nih bandel. Dia loncat dari mana Bisa, Mas? karena kan makanya Oh, harus bisa. pakai tutup ini kan. Oh. Jadi- Oh iya loncat itu bisa Mas. Iya, jadi yang punya warna itu wajib tertutup akuariumnya, nggak boleh terbuka. Karena dia kan cara makannya bisa loncat, karena di mana serangga atau apa kan loncat. Kayak misalnya dia lagi dibuka nih, terus ada cicak lewat, cicaknya masuk ke jarak pandang dia akan ngira itu bakal ketangkep, dia Bisa. loncat. Nah, takutnya dia jatuh sini. Iya, Oh. udah. Bisa. Banyak yang mati gara-gara nggak ditutup atau lupa nutup gitu. Lumayan kan? Iya. 100 juta itu lompat, bro, die. Berujung dengan di penggorengan. Ya kan? Oh, itu ya memang gimana sih bisa loncat di situ? Oh bisa, padahal itu udah ditutupin. Oh iya ya. Masih diloncatin juga berarti ya?
Iya lompat tadi dong. Iya, tadi lompat guys. Tadi lompat ya? Iya lompat dari iya ke sana. Tadi ngeliatin kamera. Iya tadi dia lompat dari sini ke sono. Lucu ya? Iya benar. Kalau misalnya musim kawin setahun berapa kali Mas Amu? Katanya sih kalau lihat langsung sih belum ya, tapi setahun itu bisa 2. Oh 2 kali. Tapi sekalinya kan bisa kayak 30-20. Iya, kalau misalnya dia masih umurnya masih muda gitu hitungannya, ya mama muda atau papa muda gitu. Ya masih produktif ya. Biasanya sekitar 30, bisa kalau fokus-fokusnya di 40 gitu. Tapi kalau misalnya udah umuran yang lebih tua lagi, dia bakal turun. Jadi dari durasi itu biasanya 12, 8 gitu anaknya. Ya di sini lagi. Tuh, tadi udah banyak obrolannya juga sambil ngeliat ada warnanya. Nah sekarang kita akan lanjutkan obrolan mengenai si ikat arwahnya sendiri. Berarti kalau Mas Agung tadi mulai ini istilahnya membudidayakan ya atau apa? Kalau ini sih lebih ke pembesaran. Pembesaran itu kita mulai dari ikan-ikan kecil yang udah aman untuk masuk ke akuarium. Terus kalau yang tadi ada yang udah besar, itu proses tanning dimatengin warnanya, keluarin warna merahnya gitu. Oke. Berarti ini nantinya kalau sudah tercapai ukuran sama warnanya akan tetap di situ aja atau mau diperjualbelikan atau bagaimana? Iya, jadi sebetulnya ini juga bisnis nih kayaknya. Iya sebetulnya memang ada rencananya ke situ. Dan memang kegiatan aktivitas yang kayak ini juga sebetulnya dia kan kemarin kayaknya mikirnya gini Bu, kalau misalnya untuk hobi aja ya itu hanya keluar uang terus kayaknya sayang juga gitu. Ya mendingan gimana caranya dari hobi yang sedikit-sedikit ada buat gantiin di hobi lah. Misalnya jadi gitu ya sih. Nah itu juga ya kemarin lumayan dikit-dikit nyobain di iklan, di info-info ke medsos atau ke teman-teman. Ya ada aja transaksi. Kalau ngomongin arowana berarti rate-nya tuh dari berapa banget paling bawahnya sampai ke atasnya. Jadi kalau misalnya kita nentuin harga gak bisa diplokin gitu harus segini enggak gitu. Makanya mulai dari situ ketika ada orang yang nanyain harganya berapa, udah kesini aja dulu. Oh iya bisa langsung lihat. Iya lihat dulu. Jadi kayak kemarin juga sambil pengen nyobain gitu ya. Bener nggak kalau bisa digituin. Dan lumayan sih ada orang dari Balenda kemarin datang ke sini. Sampai dia cerita, saya sebelum kesini sebetulnya saya udah muter 4 kali Mas. Ke tempat 4 ikan yang beda gitu. Tapi memang iya sih, ini memang agak tinggi harganya, tapi ini memang yang bikin saya mau ambil gitu. Walaupun lebih tinggi harganya gitu. Mungkin dia ngeliat itunya ya dari anatomi gitu sih gitu. Jadi kalau misalnya harga, biasanya sih di Bandung rata-rata ya. Rata-rata biasanya 10-15 itu ya rate-nya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan standarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang spesifikasinya lebih naik lagi, itu bisa mulai 6,5 gitu ya. Terus apalagi spek yang lebih jarang lagi, misalnya soft body, kalau orang itu kan soft body itu biasanya dia lebih mahal karena lebih jarang juga. Jadi lebih pendek gitu ya. Lebih pendek. Itu ada juga yang dijual soft body 8-10. Ukuran sama. Gitu. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa ditentuin ini mahal nih ukuran segini kok harganya enggak, tergantung dari speknya dulu. Benar. Karena komunitas ikan arowana cukup tinggi, bahkan udah mendunia kan, ada kompetisinya kan ya. Ya ada kompetisi, ada kontes gitu. Terus ya kemarin juga sempat ada 2 orang dari Amerika nanyain. Pertanyaannya sama dua-duanya. Lu bisa masukin arowana ke tempat gua nggak? Wah, nggak berani. Oh emang dari Indonesia arowana nggak boleh masuk Amerika? Nggak boleh, ke negara lain boleh kecuali Amerika itu nggak boleh. Mereka udah menganggap arowana itu nggak boleh masuk sini karena bisa merusak ekosistem dan lain-lain gitu ya. Jadi arowana kalau masuk ke sini itu akan statusnya ilegal. Jadi daripada ya Bu ya? Iya benar, mending tidak bisa. Maaf nggak bisa. Tapi dia udah ngerti emang ngejawabnya gitu. Oke nggak apa-apa kalau gitu. Ini buat kalian mungkin kalau misalnya mau menekuni atau mencoba ya tidak ada salahnya untuk
bisnis ikan arwana ini tadi kisi-kisinya udah ada di Mas Agung. Itu sih kalau yang paling mendasar sih, yaitu kalau misalnya kita ngerawat ikan, sebenarnya kita ngerawat ikannya gitu, kita ngerawat airnya dulu. Jadi kita bikin airnya itu gimana caranya bikin air yang nyaman untuk ikannya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pelajarin dulu sistem air, sistem filtrasi kayak gitu seperti apa, otomatis kan kita udah bisa bikin air yang baik untuk ikan. Jadi pas ikannya dimasukin juga dia akan nyaman gitu. Nggak akan kayak nggak akan kaget atau mungkin sampai mati gitu. Biasanya sih kalau ikan sampai mati ya masalahnya biasanya dari bukan selain takdir dan ikannya atau udah sakit bawaan, biasanya dari air besarnya. Gitu. Berikutnya apa lagi? Jangan lupa pakai tutup kalau untuk arwana. Jangan lupa pakai tutup. Jadi itu wajib banget tutup atas karena arwana itu ikannya terbang. Nomor 3 ya coba dulu pelajarin, misalnya kita mau cari SR spread atau apapun itu, ya coba pelajarin. Kalau misalnya karakter arwana itu secara perawatan kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya kita mau beli spread, misalnya kita harus tahu dulu apa sih yang bikin spread bagus, spesifikasi apa aja harus diperhatiin. Jadi kan jangan hanya sekedar gue pengen spread, ini ada nih spread murah, gue ambil. Setelah diambil, dia udah ngeluarin uang kan. Dan untuk ngeluarin spread itu ya semurah-murahnya itu hitungannya lumayan lah gitu. Kalau misalnya nanti kalian tidak pulih terlebih dahulu, nanti yang rugi kalian sendiri. Iya, saya gitu. Karena kalian sudah mengeluarkan uang yang lumayan gitu. Ini nanti kalau pengen lengkap lagi kalian bisa langsung kontak Mas Agung atau rumahnya atau cek Instagramnya, DM juga boleh. Ya gitu. Oh, Instagramnya itu Red Frog Arwana. Red Frog Arwana. Jangan di Agung Health Frog berarti ya. Beda lagi soalnya nih. Nanti kalau konsultasi musik baru ke Yasin. Soalnya ada cerita kemarin, boleh cerita dikit ya. Kemarin ada yang nanyain, jadi sampai akhirnya dia bilang gini, Bang, saya sering beli ikan di online ketipu Bang. Abang, ini maaf ya saya nanyain gitu ya. Soalnya saya sering ketipu, Abang tipu-tipu nggak? Kalau Abang bisa saya percaya, saya deal sekarang juga. Kayak gimana aja. Maaf, jadi bukan ini ya, cuma jadi make itunya gitu. Halo Bang, saya gitu sih bikin Bang. Langsung gitu ya, langsung gitu. Iya benar. Itu membawa nama besar guys, benar. Akun Instagram pribadi saya ini. Kalau misalnya Bang mau lanjut chat di DM akun Instagram saya pribadi boleh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya percaya Bang. Lumayan. Iya, langsung deh. Baik ya, dong bener. No abal-abal nanti trusted amannya. Paling nggak tadi udah dapat banyak informasi ternyata ikan arwana seperti ini, perawatannya gimana, pertumbuhannya dia seperti apa. Ya semoga tadi apa yang disampaikan Mas Agung juga menjadi hal manfaat yang baik buat semuanya gitu. Satu boleh nggak Bu? Boleh. Jadi dengan kita memelihara hewan gitu, ternyata di situ dia bilang kayak gini Mas Agung, kalau Mas Agung memelihara hewan udah aja nikmatin, karena di situ bakal datang banyak keberkahan gitu. Oh gitu, subhanallah. Emang gimana gitu Mas? Ya sederhananya dia, kita nyari makanannya buat mereka pun gitu, itu kita udah ada nilai sedekahnya Mas, juga ya, gitu loh. Setuju gak? Setuju ya? Makanan berbagi, iya benar sih. Iya, itu. Memberikan penghidupan. Iya, kita mikirin dia supaya nyaman, supaya ya makannya kan, misalnya kalau kayak beli makan kucing atau ke dokter gitu kan? Iya benar. Itu kita juga ada biaya yang dikeluarkan, ada pengorbanan gitu loh. Benar. Pengen ngasih yang terbaik. Iya benar. Ternyata gitu. Iya sih benar. Ya juga ya Mas, bener sih itu sih. Ya mudah-mudahan. Ilmu atau kunci juga yang paling penting. Karena keberkahan itu bisa lewat dari mana aja. Dari mana aja. Juga kita memelihara. Bukan hanya manusia ke manusia, sampai ke makhluk hidup yang lain. Gitu. Setuju sekali, doain guys, semoga Mas Agung karirnya lancar. Amin. Sukses selalu di karya musiknya dan sukses selalu di arwah. Iya. Terima kasih Mas Agung. Sukses selalu buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nanti bisa subscribe juga YouTube channel Mas Agung ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.